Loh, hah? Di mana tuh? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BCLU, kembali bersama kita di podcast BCL. Di sesi kali ini, kita akan berkenalan dengan kepala kantor kita, yaitu Ibu Marlina. Halo, apa kabar? Baik Bu, gimana kabarnya Bu? Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih ya Mas Erik. Saya sih selalu dalam keadaan sehat, bahagia, aman, dan antusias. Oh ya, saya sapa dulu ya. Selamat pagi Sobat BC. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Erik, saya kan baru nih di sini. Jadi sekaligus saya juga pengen berkenalan nih dengan teman-teman Sobat BC. Sobat BC, izinkan saya kenalan dulu ya. Saya Marlina, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Celuk yang mulai bertugas di 30 Agustus kemarin ini. Sobat BC boleh sapa saya dengan Mbak atau Ibu Marlin. Saya ada keturunan Sunda dari ibu saya Bandung dan darah Jawa dari bapak saya. Bapak saya orang Madiun. Tapi saya berbahasa Minang karena suami saya itu orang Bukit Tinggi. Kalau boleh cerita tentang keluarga, saya sekeluarga itu dari 8 bersaudara, keluarga besar. Saya anak tengah, kan? Ya waktu itu sih ekonomi ya di bawah standar lah waktu itu. Nah kondisi yang kayak gitu tuh ya mempengaruhi sedikit banyak mempengaruhi sikap saya sekarang. Saya orangnya jadi fight terhadap kondisi, bisa fleksibel terhadap ya keprihatinan, cuek, agak tomboy dikit, jadi malu deh gitu kan. Terus ya easy going aja orangnya. Terus saya ngabisin SMA saya di Jakarta. Tahun 88 saya merantau ke Padang, ke Ranah Minang. Kebayang nggak Mas Erik? Perempuan sendirian, kemudian tidak punya latar belakang orang Minang ya, merantau ke sana, ekonominya pas-pasan. Aduh, gitu kan. Kenapa sih saya merantau? Karena waktu itu saya diterima di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang. Waktu itu pakai jalur namanya PMDK nih zaman dulu. Kalau zaman sekarang apa sih namanya? SBNPTN ya kalau apa istilah zaman anak now tuh katanya jalurnya lewat SBNPTN. Nah, kebayang nggak sih tadi yang udah merantau padahal rute saya tuh cuma sekolah, rumah, sekolah, rumah. Tiba-tiba cus harus merantau. Aduh, prihatin gitu. Tapi ya saya jalani juga sih dengan ya prihatin, tapi ya juga happy. Saya sadar kok Mas Erik, mungkin itu jalan Tuhan ya untuk ya melalui tangannya bisa menjadi pembuka bagi keadaan yang lebih baik lagi. Kebetulan saya yang pertama kuliah di keluarga besar saya, jadi gimana ya, kebanggaan tapi juga suatu perjuangan. Kakak saya rata-rata hanya lulus SMA, gitu ya. Kemudian itu kan S1 saya. Kalau S2 saya pas setelah saya dinas di Bea Cukai di tahun 2024. Saya ambil jurusan perpajakan di Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Nah itu kebayang juga, paginya kita kerja, sehari-hari jadi ibu rumah tangga, malamnya menjelma jadi mahasiswa. Kan? Kalau saya boleh cerita lagi tadi tentang keluarga ya, sekarang ya Mas Erik ya. Saya home base saya di Jakarta, tepatnya di Romangun. Suami saya asli Bukit Tinggi, beliau arsitek. Saya punya 2 anak nih, 2 anak.
Ya mungkin ABG-nya seusia Mas Erik inilah. Iya, usia Mas Erik mungkin sekitar 20-an. Iya, anak saya 22 tahun, namanya Iqbal, itu yang pertama. Dia kuliah di University Utara Malaysia. Agak sedih juga sih pisah sama anak, tapi ya dia stay di sana. Nah, itu anak pertama. Kalau anak kedua, adiknya itu perempuan, namanya Tia. Dia baru lulus SMA tahun ini dan alhamdulillah sudah diterima juga di universitas yang sama dengan abangnya di Malaysia. Kalau abangnya tadi ambil IT, kalau Tia tadi ambil International Business Management. Tapi dia belum berangkat, dia masih stay di Jakarta karena ya kuliahnya kan terkendala COVID ya. Jadi semester 1 ini secara online dan nanti mungkin di Februari 2021 semester 2 baru akan berangkat. Ya gitu deh cerita tentang keluarga saya. Tadi kan itu sih Bu, kuliah ke Binang Bu ya, Bukit Tinggi. Nah itu apa nggak takut gitu Bu? Terus kenapa kok maksudnya ke sana gitu Bu? Kalau kesananya mungkin ya ceritanya sih asik ya, karena saya juga punya geng waktu SMA, mungkin kayak Mas Erik juga lah punya geng gitu. Saya iseng ngisiin nomor-nomor kode-kodenya universitas, meja saya juga diisiin juga sama teman. Terus teman yang lain juga, jadi saling ngisiin gitu. Dan bukan diri sendiri tadi? Bukan. Dan itulah Masya Allah, itu membentuk huruf yang atau membentuk angka yang itu adalah kode Universitas Andalas. Jadi saya sendiri waktu dibilang diumumkan bahwa saya diterima di sana, saya bingung. Saya nggak pernah merasa apply di sana ya. Tapi itulah. Jadi ya memang berat hati. Saya kan itu tadi ya, saya bukan orang Minang, saya belum pernah ke Minang, kemudian kuliah sendirian, ekonomi pas-pasan, perempuan, kompleks banget. Tapi ya kapan lagi? Itu suatu kesempatan yang mungkin ya challenge yang besar buat saya, itu challenge yang pertama. Kayak gitu. Nah itu kan dulu waktu melamar pekerjaan itu alasannya kenapa Bu kok memilih bekerja di Bea Cukai? Wah, itu panjang juga nih ceritanya kalau alasan memilih ya. Karena saya kan sekarang ini di tahun 2020 itu sudah memasuki usia ke 25 tahun kedinasan saya di Bea Cukai. Udah sama usianya sama Mas Erik tuh, saya kerja di Bea Cukai ya. Masih lebih muda saya. Waduh, benar banget. Awalnya saya masuk tahun 96. Iya benar banget tuh, benar. Saya anggota angkatan sarjana 96 jalur penerimaan umum. Jadi nggak kebayang juga saya Bea Cukai itu saya nggak tahu, setan itu saya nggak tahu. Jadi kalau boleh cerita dulu sebelumnya, kenapa kok istilahnya saya mudah diterima di kementerian ini? Karena waktu sejak kuliah tadi, karena didukung juga ekonomi yang pas-pasan, saya udah mulai bekerja di kantor akuntan publik di Padang. Kemudian sambil kuliah sampai tamat juga langsung hijrah balik ke Jakarta, langsung juga diterima di dunia kerja karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Saya diterima di kantor akuntan publik. Nah di situ sambil kerja di kantor akuntan publik itu saya juga ikut iseng ngelamar ke Kementerian Keuangan, ke Bank Indonesia, ke Petrokimia, ke Krakatau Steel, ke kantor akuntan waktu itu Ernst & Young, itu lagi Big Five-nya, itu lagi jaya-jayanya ya waktu itu di Jakarta. Kita lamar. Nah sebanyak itu yang saya ikuti, itu finalnya itu saya diterima di Kementerian Keuangan, pasnya di Bea Cukai. Jadi ini merupakan bagian dari doa orang tua saya yang menginginkan terbaik buat anaknya, dan rupanya bapak saya almarhum
itu menginginkan salah satu anaknya menjadi PNS. Hmm. Jadi memang benar-benar ini suatu karunia, suatu usaha yang luar biasa, tapi dan dibantu oleh doa orang tua, sehingga saya bisa dengan bangga sekarang saya bisa, Bapak, ini anakmu sudah jadi PNS loh, gitu. Jadi ya alhamdulillah. Nah, terus Ibu ngomongin soal pekerjaan tadi, Bu. Nah, bagaimana perjalanan karir Ibu bisa sampai ke sini, Bu? Sebagai kepala kantor Bea dan Cukai. Ya, ini juga suatu anugerah. Dan tentunya tidak lepas dari kewajiban manusia berusaha. Tahun 96 waktu penerimaan pertama sekali itu saya gabung di namanya Direktorat Verifikasi dan Audit, disingkatnya VERA. Direktorat itu masih tergolong baru dan butuh akuntan-akuntan. Sehingga sebenarnya waktu kami masuk itu penerimaannya karena kebutuhan institusi, mereka butuh ya para akuntan. Ya, jadi benar-benar udah jalannya Allah juga yang ngatur, ini institusi perlu dan saya lulus dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Itu tahun 96. Tahun 2002 berarti 6 tahun kemudian ya mungkin dengan kita menunjukkan kinerja yang bagus juga, menunjukkan usaha yang kuat, saya diangkat menjadi promosi menjadi kepala seksi. Jadi 6 tahun pelaksana itu juga merupakan suatu anugerah yang saya syukuri, karena ya tidak banyak orang yang hanya dalam 6 tahun bisa langsung menduduki kepala seksi. Dan satu lagi loh, kepala seksinya di kantor pusat. Waduh, alhamdulillah gitu. Biasanya kalau promosi gitu kan itu Bu, ya jauh gitu. Jauh di sana gitu kan. Nah, biasanya zona 3 atau zona apa lah gitu kan. Nah, itu kan suatu kembali lagi suatu anugerah. Kita bisa promosi eselon 4 di pusat, di kantor pusat. 2005, 3 tahun kemudian saya biasa ya kita mutasi menjadi PFPD. Nah, mungkin Mas Erik tahu PFPD itu merupakan salah satu juga jabatan yang bergengsi. Artinya banyak juga orang yang menginginkan. Nah, 2 tahun di PFPD tahun 2007 itu dimutasi lagi. Saya udah deg-degan nih, soalnya kan kok jalurnya masih bagus nih, Jawa terus, udah siap nih dibawa ke luar Jawa. Tapi alhamdulillah saya diletakkan di Jawa Timur 2 waktu itu di Malang. Waduh, Malang favorit deh katanya. Iya, tapi ya sudah saya terima, alhamdulillah semuanya memang berkah. Kemudian setelah tahun 2009 ada mutasi lagi. Saya mulai mendekati kantor pusat lagi. Tapi belum bisa tuh masuk langsung kantor pusat, melipir dulu istilahnya. Jadi saya diterimanya, dimutasinya ke Banten. Ya. Nah, Banten itu unik juga karena dia membawahi Cengkareng waktu itu. Bandara. Membawahi juga Merak, pelabuhan laut, dan membawahi juga kantor pelayanan Tangerang yang banyak pabrik. Jadi di situ kita belajar gitu. Oh, ada bandara, oh ada pelabuhan laut, oh ada industrial. Waduh, sebagai auditor tuh kayaknya udah berenangnya itu udah kemana-mana gitu dan senang hati gitu. Nggak ingat udah sore gitu kan. Nah terus 2011, 2 tahun kemudian rupanya ada pihak lain yang tertarik. Saya nih, yaitu BPPK. Itu di luar bea cukai. Jadi waktu itu saya memutuskan lagi, ada challenge lagi, ya saya lepas seragam. Saya tidak berseragam lagi di BPPK. Apa misinya? Jadi setiap kali ada pemindahan tugas itu, saya selalu membuat misi. Kalau tadi ya misinya ya dari kita, maksudnya kita ditaruh di sini ini buat apa? Kalau kita selalu bilang semoga saya bermanfaat ya gitu. Apa yang bisa kita kontribusikan? Kan kita selalu ngomong tuh kalau saya diterima mohon bergabung ya, semoga bermanfaat gitu-gitu kan. Semoga bisa memiliki nilai lebih. Nah, apa nilai lebihnya? Waktu di Malang ya saya ada misi merapikan pabrik-pabrik rokok di Malang ya pusatnya. Di Banten
merapikan industrial yang tadi di Tangerang. Nah, ke BPTK saya menjadi jembatan antara kebutuhan bea cukai SDM-nya dengan BPTK selaku yang menyediakan atau yang mengolah SDM-nya bea cukai. Jadi apa yang dibutuhkan oleh bea cukai itu diolah di BPTK dan sayalah menjadi salah satu tim yang menjembatani kebutuhan itu. Nah, tahun 2011 itu ya asik banget nih. Kemudian tahun 2014 nggak terasa saya 3 tahun di BPPK, saya ditarik kembali sama kebetulan Pak Dirjen membuka diklat dan beliau melihat saya langsung, ibu balik katanya, langsung jawab siap dan ya. Jadi nggak lama bener tuh, abis itu kebetulan ada skep mutasi juga dan tiba-tiba nama saya ada di situ. Deg-degan juga kemana lagi nih, pusat atau luar pusat atau gimana? Tapi ternyata alhamdulillah Mas Erik, saya ditaruh lagi di habitat saya di Direktorat Audit. Audit lagi. Ya, audit lagi. Jadi saya kembali lagi belajar dari nol. Setelah tadi kan keluar dari bidangnya, kemudian masuk lagi, dengan cepat kita belajar dan bisa bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, 2 tahun di situ saya bilang, aduh kayaknya saya pingin tantangan lagi nih. Saya iseng-iseng ya ngobrol sama teman-teman, bisa nggak ya saya ke direktorat teknis gitu. Ya alhamdulillah kok ya seperti diijabah doa kita. Tiba-tiba ada mutasi lagi dan saya masih di pusat lagi. Cuma pindah gedung. Dari gedung audit ke gedung direktorat teknis. Kantornya sama, Bu? Sama, cuma beda, tadinya parkirnya di kiri, sekarang parkirnya di kanan, itu aja. Nah, di situ saya jadi seksi registrasi 4, bidang baru juga yang mengurusi PPJK. Ada lagi misi merapikan PPJK. 2 tahun di situ, 2018 saya mutasi lagi. Tambah lagi deg-degan, nih kemana lagi nih gitu kan. Ternyata alhamdulillah saya pindah ke kantor wilayah Jakarta. Oh, masih ada kata-kata Jakartanya, udah masih senang deh gitu kan. Jadi tapi bidangnya baru nih, bidang kepatuhan internal. Nah di situ juga kesempatan saya untuk challenge lagi karena nol besar saya di dunia per-KI-an. Nah tapi rupanya 2 tahun ini ya sudah mulai ada warna mewarnai di Kanwil Jakarta, sehingga saya juga merasa happy dan merasa kehadiran saya bisa membuat warna di lingkungan kita. Nah ngomongin itu ya Bu, kan sebelumnya di Direktorat KI itu Bu ya? Ya. Ya itu kan. Kemudian setelah mendengar ada promosi ke Luwuk, di bayangan Ibu bagaimana ya Bu? Aduh, pertama kali dengar Luwuk tuh bener deh. Mungkin sama ya semua. Luwuk? Hah? Di mana tuh? Aduh. Luwuk di mana tuh? Atau gini, Luwuk di mana? Sulawesi. Iya, Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Sebelah mananya Makassar? Ya ampun, referensi saya kok cuma mentok di Makassar. Jadi bener deh Mas Erik, bener-bener saya nggak tahu Luwuk itu di mana. Saya hanya, transit katanya ke Makassar. It's okay. Ya udah, saya jalanin. Kok kayaknya feeling saya ya bukan jelek-jelek banget, tapi ini kayaknya exciting nih, kayaknya menyenangkan nih, sesuatu yang baru banget gitu. Jadi saya benar-benar pertama kaget sih ya, abis itu exciting aja gitu. Lu kayak apa sih? Nggak lama segera langsung saya berangkat ke sini. Ternyata bagus. Nah kalau sebelumnya browsing juga nggak Bu soal Luwuk? Gimana? Browsing soal Luwuk atau emang dengar dari teman aja gitu? Ya setelah ada bisik-bisikan tetangga itu ya langsung browsing. Dan tempat wisata. Ya enggak sih, langsung browsing kantornya dulu. Kalau tempat wisata tuh bonusnya. Ya, tapi ternyata kayak kantornya juga oke gitu. Dan bagi saya sih kalau Allah sudah menentukan itu pasti, kalau dibilang susah itu pasti ada kemudahan di belakangnya. Jadi ya yakin aja gitu, bismillah aja, orang Allah yang udah nentuin, masa Allah akan ninggalin kita gitu aja. Jadi ya udahlah, feeling saya juga bagus, ya udah jalan
jalan aja gitu, bismillah lah gitu. Nah terus Bu kan setelah datang ke Luwuk ini ekspektasi dengan realitanya gimana ya? Kan ekspektasinya excited tuh, bagus kayak gini, ya udahlah gas aja gitu kan Bu. Terus realitanya setelah datang ke sini Ya realitanya malah more than excited. More. Oh keren banget, pertama datang langsung norak karena langsung lihat ikan laut yang Langsung biasanya lihat saya lihat di akuarium, sekarang di lautnya sendiri. Ini norak banget deh saya. Tapi biar teman-teman BC juga bisa menyaksikan kegembiraan saya datang dulu, itu memang luar biasa. Jadi bagi yang belum pernah dirugi deh, belum pernah ke Luwuk. Ya memang sih, emang nggak terkenal, cuman Luwuk beda dari yang katanya. Beda kan? Iya. Nah terus kan kira-kira ini kan sudah 3 minggu ya Bu di Luwuk. Iya. Nah itu sudah main kemana aja Bu? Kayaknya baru kemarin Mbak saya nyampe tuh, saking udah enjoynya. 3 minggu loh, ninggalin anak, ninggalin keluarga, tapi kayaknya kok baru kemarin baru saya nyampe Luwuk. Karena saya juga langsung dihadapkan dengan kondisi, oke, saya kepala kantor, saya harus segera belajar, saya harus segera mengetahui critical pointnya di kantor ini. Jadi Mas Erik, kayaknya saya akan butuh bantuan Mas Erik nih nanti untuk menemani saya ke tempat lain, karena saya baru hanya satu tempat, baru yang disebut kilo 5. Iya, baru satu tempat aja sih. Jadi nanti kayaknya Mas Erik nggak keberatan deh nganter saya ke tempat-tempat lain. Siap, saya juga senang kok Bu main-main gitu. Asik. Nah ini kita sebenarnya ada quiz bentar Bu. Oke. Jawab cepat gitu sih. Aduh, deg-degan deh saya deh. Jadi kita kayak masih jawab 2 pilihan gitu, atau kayak yang merah atau putih gitu. Aduh, ngefek nggak ya? Nah, ini saya mulai Bu. Oke, deg-degan saya. Gunung atau laut? Gunung. Pedas atau manis? Pedas. Padang atau Jakarta? Tak. Jakarta deh. Panas atau dingin? Panas deh. Daging ayam atau daging sapi? Ayam. Mie kuah atau mie goreng? Goreng. Nasi uduk atau nasi padang? Nasi padang dong. Formal atau casual? Casual. Burung pipit atau burung elang? Elang. Auditor atau pemeriksa dokumen? Auditor. Nah baik, terima kasih Bu. Nah tadi kan ada Bu, burung pipit atau burung elang Bu ya. Nah itu bisa dijelasin nggak Bu alasan milihnya? Wow, ini pertanyaannya lebar banget apa dalam banget nih. Gini Mas Erik, saya kan punya anak ya, tadi yang saya ceritakan lagi stay di Malaysia, kuliah di Malaysia. Mungkin kalau secara peribu-ibuan, peremak-emakan, berpisah dengan anak itu sangat berat. Pasti gitu kan, tapi saya nggak mau mencucurkan air mata waktu melepas anak saya. Nah, kenapa saya menyatakan anak saya itu elang? Itu sebagai simbol bahwa dia sekarang sedang menuju cita-citanya. Dia adalah Iqbal atau Fatia, anak saya itu, tanpa melihat gender ya, itu mereka adalah masing-masing adalah seekor elang yang terbang tinggi, yang menuju cita-citanya. Nah, kalau terbang tinggi pasti sendirian, mana ada burung gagak ngerumpi gitu kan. Nah, burung gagak kan kebayang terbang sendirian dengan speed yang stabil, di ketinggian mungkin tidak ada teman, dia harus kuat, anginnya katanya lebih kenceng ya, resikonya lebih ditembak sama pemburunya misalnya lebih banyak, karena elang kan jauh lebih mahal gitu ya. Tapi menjadi seekor elang itu juga akan mempunyai bargaining atau nilai yang lebih daripada seekor burung pipit. Burung pipit kan banyak gitu. Tapi kalau burung elang itu pasti
jarang dan istimewa gitu. Jadi saya mengibaratkan anak-anak saya itu mereka adalah burung elang yang sedang terbang mewujudkan cita-citanya walaupun harus jauh dari sarangnya, dari ibunya, dari bundanya, tapi saya melepas mereka bahkan mendorong mereka. Karena kalau elang itu akan belajar terbang, harus belajar terbang baik dengan risiko jatuh atau risikonya dia akan terbang tinggi. Bahkan saya juga menyampaikan ke anak saya bahwa setelah menjadi seekor elang pun itu akan banyak lagi hal-hal yang harus di-challenge. Mungkin jiwa saya jiwa challengers gitu. Jadi menyampaikan ke anak-anak itu Anda adalah elang dan kalau tidak pandai merawat paruhnya, nanti paruh itu akan panjang dan akan mempersulit dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang kesakitan, keprihatinan, masalah itu harus kita atasi sehingga membuat kita itu makin dewasa, makin kuat, makin strong kalau bahasa sini dan makin berjaya. Jadi masalah-masalah itu jangan membuat kita jadi lembek, jadi KO, jadi terhempas di pojokan nangis gitu-gitu. Enggak. Masalah itu harus diselesaikan karena yakinlah Tuhan Allah itu tidak akan membiarkan kita. Allah itu pasti memberikan masalah plus sebenarnya dengan solusi di belakangnya, di balik dari masalah itu. Itu filosofi elangnya. Kayaknya apa banget ya. Jadi I miss my brother. Jadi ingat anak saya. Oke. Kembali ke ngomongin bea cukai, Bu. Oke. Nah, kira-kira apa ya, Bu, pendapat Ibu mengenai bea cukai saat ini? Kalau bea cukai saat ini sih seperti yang kita tahu ya, slogan bea cukai itu kan bea cukai makin baik gitu. Jadi ya itulah slogan itu, jadi bukan hanya sekedar slogan, itu sudah mencerminkan target dan kinerja yang disusun oleh bea cukai itu sudah sangat bagus, sudah sangat lebar gitu. Sekarang bea cukai itu sudah mendapat kepercayaan publik. Orang percaya ke bea cukai, orang percaya kepada integritas bea cukai atau kepada petugas-petugas bea cukai. Orang tahu bea cukai itu nggak kayak dulu lagi gitu. Terus sekarang kan bea cukai juga sudah, kalau saya bilang sudah modern dengan segala kemajuan di bidang teknologi, internet, aplikasi, IT. Ya itu mungkin salah satu alasan anak saya sekolahkan IT gitu kan, untuk menyongsong masa sekarang dan masa depan. Sekarang aja itu udah hampir seluruhnya ya computerized kan, apalagi nanti ke depannya. Jadi saya melihat bea cukai sekarang ini nih memang sangat maju, sangat adaptif dengan kemajuan teknologi, dan tentunya satu sisi lagi pegawai-pegawainya juga diharapkan harus teknologi savvy, harus bisa menguasai teknologi, dan ini adalah zaman-zamannya Anda nih Mas Erik nih. Nah itu Bu, kan ini kan bisa dibilang kayak generasi Z gitu kan. Kalau orang bilangnya ya generasi milenial. Nah, ya ada nggak Bu treatment khusus gitu, gimana kita harus menyikapi para generasi millennials apa tuh bahasanya ya, millennials. Sepertinya sih alhamdulillah saya tidak banyak mendapatkan tantangan kalau dalam menghadapi milenial ini. Kenapa Mas Erik? Karena kan tadi anak saya 2 loh millennials. Aduh, bener-bener saya harus jungkir balik juga menghadapi millennials ini. Karena saya nggak bisa menerapkan yang dulu ibu bapak saya terapkan ke saya, nggak bisa saya terapkan ke anak saya. Jadi benar-benar sekarang saya membimbing mereka itu pakai feeling dan pakai ratio juga. Jadi kadang-kadang saya menempatkan diri sebagai temannya, sebagai sobatnya, ya terkadang sebagai karena mereka ke orang tua tuh kadang-kadang tertutup atau ada yang disembunyiin, tapi kalau sama teman kan sangat plong, terbuka gitu. Jadi
dua anak saya itu merupakan figur bagi saya, oh begini loh kalau menghadapi milenial, seperti saya menghadapi anak-anak saya sendiri. Nah, waktu di penempatan beberapa tempat sebelumnya itu kebetulan saya juga mendapatkan staf-staf yang milenial. Jadi tidak hanya di Luwuk ini, di direktorat teknis atau auditor juga itu banyak generasi milenial. Dan saya menganggap generasi milenial ini, generasi Z ini bukan suatu yang harus saya musuhi gitu. Saya hanya bisa memahami bahwa oh mereka butuh tempat, oh mereka butuh ruang, oh mereka butuh dipercaya, oh mereka butuh diberi kebebasan untuk berekspresi dalam pekerjaan mereka. Nah, para millennials ini menurut saya juga sangat multitasking ya. Itu bisa loh sambil jalan, itu sambil ngetik, itu hebat luar biasa. Kalau saya sambil jalan sambil ngetik ketabrak pintu. Nah kalau millennials itu luar biasa. Jadi tangan kirinya atau malah kecepatan otaknya itu malah melebihi kecepatan jasmaninya itu. Jadi kadang-kadang udah mikirnya ke sana, badannya itu masih di situ gitu. Jadi benar-benar jadi saya menganggap sangat istimewa dan akan menjadi suatu keuntungan atau menjadi suatu kebahagiaan bagi saya jika teman-teman di BC ini yang millennials ini bisa berkolaborasi dengan ya angkatan saya deh. Saya kalau dibilang angkatan apa sih? Generasi milenial, generasi kolonial ya. Aduh. Nah, jadi saya menganggap mereka itu enaknya diajak komunikasi. Kemudian kita ajak untuk saya nggak ngasih order dah, nggak nyuruh. Tetapi saya akan merangkul mereka. Seperti saya juga memperlakukan ke anak-anak saya hanya akan memberikan direction, arahan. Misalnya gitu, Mas Erik ya kerjaan gini. Tapi saya nggak bakalan bikin perintah, bikin ya begini, enggak. Jadi ada cara komunikasi yang kita sesuaikan. Tapi juga saya juga sebagai generasi kolonial ini kadang-kadang juga gemes juga sih sama generasi milenial. Jadi kegemesan itu saya nanti akan saya salurkan ke mereka supaya generasi milenial ini bukan hanya otaknya yang pinter, karya-karyanya yang langsung bombastis, tapi juga dihiasi dengan sopan santun, akhlak yang baik, agama yang cukup, kemudian unggah-ungguh ya bahasa Jawanya. Walaupun saya mengerti gimana mau unggah-ungguh orang di otak mereka udah gitu. Nah, pengertian itulah yang mungkin menjadi trik saya dalam menghadapi para milenial. Bukan menghadapi ya, nah bahasanya bukan menghadapi, dalam merangkul para milenial. Komunikasi yang baik, mencoba mengerti, kemudian saya juga akan biasanya itu saya akan memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai apresiasi penghargaan. Karena kita juga yakin kan, penghargaan itu kan nggak harus selalu dikasih sesuatu yang berharga deh. Dikasih jempol aja mereka udah girang deh setiap kali. Bu, ini karya saya begini. Oh, kasih jempol 10, pasti udah udah merasa diakui. Ya misalnya dikasih senyum, dikasih tepukan di bahu, dikasih tos misalnya. Percaya nggak Mas Erik? Seneng nggak kalau diperlakukan seperti itu kan? Sama sih. Nah, itu kan mewakili ya gitu. Jadi ke millennials ini bukan menghadapi tapi malah merangkul. Saya senang dengan generasi yang ada kebetulan di KPBC Luwuk ini banyak millennialsnya. Jadi saya juga semangat merasa muda terus. Nah, sekarang kan kita memperingati Hari Bea Cukai itu, Bu. Kira-kira bisa diceritain nggak, Bu, Bea Cukai dari masa ke masa gitu? Ya, mulai dari ibu bekerja. Waduh, ini panjang berarti ya dari sejak lahir Bea Cukai ya. Enggak ya. Dari ibu aja. Oke. Tadi saya lahir deh. Saya mulai berdinas tahun 96. Waktu itu adalah pengembalian kembali peran Bea Cukai. Jadi buat informasi juga ke Mas Erik dan teman-teman BC lainnya ya. Jadi sebelum tahun 96 itu
kewenangan pemeriksaan barang itu dipegang oleh bukan bea cukai, oleh surveyor, PT Survei Indonesia. Jadi kebayangkan kita ngurus inian barangnya, tapi dokumen barangnya itu sendiri yang meriksa pihak lain. Itu karena ketidakpercayaan pemerintah dan masyarakat. Nah, tahun 96 itu kepercayaan itu, tugas dan fungsi itu dikembalikan. Jadi benar-benar merupakan suatu challenge bagi bea cukai saat itu. Dan saya melihat tahun 96 ya, anggaplah sampai tahun 2000 itu benar-benar bea cukai itu berbenah. Mulai dari paradigma baru, ya maksudnya mempermudah pelayanan, mempermudah proses, tata kelola yang baru. Pernah dengar reformasi? Iya. Nah, sejak itu reformasi mulai dirancang step by stepnya, itu udah kelihatan blueprintnya ke depannya. Jadi dulu citra bea cukai yang benar-benar itu kayaknya mempersulit, high cost, barang saya ntar gimana nih. Ini benar-benar itu kita kembalikan lagi bahwa bea cukai adalah institusi yang bisa dipercaya. Nah, dengan citra itulah usaha untuk mengembalikan citra itu, usaha-usahanya luar biasa. Jadi saya melihat sih bea cukai sejak saya masuk sampai tahun 2020 ini memang perkembangannya luar biasa. Kita banyak berbenah di dalam dan juga makin melebarkan sayap dengan saling gandeng tangan dengan institusi lain. Contoh misalnya kita bikin peraturan itu nggak hanya di kotak kita aja, kepentingan kita aja. Enggak. Nah sekarang kita kalau mau bikin peraturan itu kita pasti gandeng perikanan, kuarantin misalnya, gandeng juga institusi ini, bahkan kita gandeng calon penggunanya, pengguna jasa industrial itu kita undang, kita minta masukannya, sehingga peraturan-peraturan yang zaman-zaman sekarang itu adaptable, nggak sekedar ini pemerintah peraturannya begini, enggak, karena kita udah sounding ke para pemakainya, bahkan ke pihak-pihak lain. Jadi tidak akan ada lagi gesekan-gesekan begitu kita menerbitkan suatu peraturan kemudian ada protes dari pihak lain, itu enggak. Karena sebelum peraturan itu diluncurkan sudah kita komunikasikan ke pihak-pihak terkait. Jadi memang bea cukai ini benar-benar luar biasa perkembangannya. Dan satu lagi ada hal prinsipil yang sangat ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin kita, bahwa bea cukai harus menjadi contoh yang terbaik di bidang integritas. Jadi integritas itu adalah kalau suatu rumah itu pondasi yang kuat, maka rumahnya akan kuat. Dengan integrasi yang kuat di para pegawai, mungkin di para millennials dan juga di semua pegawai, itu akan menjadi dasar yang terbaik untuk rumah kita, rumah bea cukai kita masa depan. Jadi benar slogannya, bea cukai makin baik. Selama bekerja itu ada nggak Bu pengalaman yang berkesan selama bekerja? Pengalaman saya banyak, 20 Yang tahun paling- lebih saya dinas, macam-macam. Mau yang mana? Yang paling berkesan menurut Yang paling ya. yang paling. Jadi gini, saya bagi lagi deh yang paling berkesan di tahun itu deh, gitu deh ya. Jadi mungkin yang paling berkesan waktu saya dinas di Malang deh. Di Malang kan misi saya itu adalah memperbaiki atau menata pabrik-pabrik rokok yang ya tentunya yang bukan golongan yang tingginya ya, yang menengah-menengah itu. Nah, saya sebagai auditor kan itu hampir se-Malang itu saya iniin satu-satu, saya audit satu-satu. Nah, otomatis kalau bahasa akuntansinya itu harga pokoknya saya tahu, di mana dia beli bahan bakunya saya tahu, dipasarkannya kemana saya tahu, bayar buruhnya berapa saya tahu. Jadi dapurnya suatu perusahaan itu ada di otak saya, dan itu ada untuk bukan Semalang ya, maksudnya untuk daerah Jawa Timur 2 itu, jadi bukan hanya Malang, Probolinggo, Banyuwangi, segala macam pabrik-pabrik yang pernah saya datangi itu saya rekam gitu ya, datanya ada di otak saya. Nah, kebayang nggak waktu itu saya rapat sama Kak Kandil dan sama ya salah seorang pengguna jasa deh. Tahu nggak Mas Erik apa yang terjadi? Setelah rapat serius-serius gitu, si CEO dan si owner perusahaan tadi bicara ke Kak Kandil saya.
Pak, saya lamar deh Bu Marlina. Waduh. Lamar gimana? Ya maksudnya ibu bisa lepas bea cukainya, ibu bisa menjadi bergabung di tim saya, bisa menjadi CEO atau bisa menjadi orang penting di tempat saya, dan saya akan memberikan yang lebih dari yang ibu dapatkan di bea cukai. Waduh, berani banget di depan Kak Kamil, di dalam rapat yang isinya juga pejabat-pejabat bea cukai, orang itu menyampaikan hal itu. Tapi tahu nggak Mas Erik apa respon Kak Kamil saya, pimpinan kita saat itu? Bagaimana? Ya gini. Nah, Pak, Bapak itu orang yang kesekian yang melamar Bu Marlina, katanya gitu. Dia kaget. Waduh, Bu Marlina tuh profesional banget dan kami bangga, makanya kami nggak bakalan kasih ke kami sendiri, sangat ini gitu kan, sangat bangga katanya. Jadi, waduh, itu benar-benar itu tuh pengalaman apa ya, Mas Erik, benar-benar yang istimewa lah, sangat berkesan. Kok saya bisa dilamar orang, tapi ya itu tadi, karena ternyata dia mengincar informasi yang ada di otak saya, ya kan? Nah, jadi nanti setelah informasi itu bisa didapatkan, mungkin dia bisa akan menjadi keputusan bisnis yang strategis bagi dia. Nah, jadi saya pilih cerita itu tadi karena saya ingin menyampaikan pesan ke teman-teman, ke sobat BC, ke para millennials gitu ya. Pesannya gini, be professional. Dengan kita menjadi profesional, dengan kita memiliki keahlian, kita punya kecerdasan, kita punya attitude yang baik, kemudian kita punya sesuatu yang memang pantas, maka uang dan jabatan itu akan datang ke kita. Gitu. Jadi pantaskan diri untuk menjadi yang lebih tinggi, be profesional. Nah, jadi Mas Erik, saya juga pesan nih buat teman-teman BC. Jadi Anda yang milenial, masa depan Anda bea cukai ada di tangan Anda, jadi bersiaplah. Saya dengar gini jadi grow gitu. Aduh. Jadi nggak bisa malas-malasan lagi. Oke Bu, jadi untuk dalam rangka memperingati Hari Bea Cukai yang ke-74 ini Bu, ada nggak Bu harapan untuk bea cukai mendatang, khususnya bea cukai Luwuk? Bea cukai Luwuk ya, baru 3 minggu loh saya di sini, jadi sudah kasihan juga saya harus memberikan harapan, tapi saya yakin 3 minggu di sini saya sangat melihat potensi yang sangat besar di Luwuk dan sekitarnya ini. Potensi yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Coba deh Mas Erik lihat. Kemarin kalau kita jalan itu, gunung-gunungnya itu kan punya Luwuk ya. Yeah. Kita memiliki di sana itu ada perkebunan kelapa, perkebunan jagung, perkebunan apalagi hortikultura, banyak juga di situ. Jadi sepanjang jalan itu aja saya udah melihat potensinya sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, itu kalau kita lirik ke kiri ke gunung. Kalau kita lirik ke kanan itu ada laut. Berapa juta biota laut yang siap untuk diekspor. Itu potensi industri, potensi wisata. Jadi kedepannya sih, kalau yang saya dengar dari infonya Pemda di sini, kalau ini dijadikan destinasi wisata aja, wisata bahari, itu udah luar biasa. Luwuk ini akan berkembang. Nah, kenapa saya cerita Luwuknya dulu? Karena kita, kantor pelayanan ini adalah kantor yang memfasilitasi perkembangan mereka, kebutuhan mereka untuk berkembang. Jadi dengan mengembangkan wilayah yang kita tempati ini, otomatis potensi bea cukai sebagai industrial assistance itu sangat besar. Nah, jadi kalau ditanya apa sih potensinya BC Luwuk ke depan? Ya mungkin kita bisa menggalakkan ekspor, kemudian ada nanti kalau pariwisata itu ada turis-turis yang datang dan mungkin membawa yacht atau apa. Nah, kita harus bersiap tuh ya. Jadi teman-teman Mas Erik, BC, sobat BC semuanya, bersiaplah, ke depannya jauh lebih menantang dan masa depan bea cukai ada di tangan Anda. Kayaknya kita udah di penghujung acara ini Bu. Nggak terasa ya? Iya. Aduh, asik ngobrol. Mungkin ada sepatah dua kata Bu untuk closing statement. Oke. Saya hanya berharap
ke para millennials, khususnya bea cukai muda yang saat ini memang sedang berkarya untuk bea cukai. Sobat BC, jadilah Anda insan yang profesional ke depannya, yang tentunya memenuhi unsur maksud saya punya jiwa kreasi, juga punya jiwa mandiri, tidak lembek, dan juga didik diri Anda sendiri untuk lebih berintegritas dan mempunyai sikap yang baik. Jangan kecewakan bea cukai, karena kesempatan besar ada di tangan Anda. Anda berkembang, kami akan membimbing Anda, dan kita akan maju bersama. Demikian BC Sobat BC. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Oke, sekian dulu Sobat BC Luwuk untuk podcast BCL hari ini. Ikan hiu makan gulai. I love you, goodbye.